Setelah kejadian tersebut, mereka semua sangat terkejut karena kubah ini tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan mereka heran kubah ini terbuat dari apa, karena induk dari bom saja tidak bisa menghancurkan kubah ini. Linda bilang pada Jim kalau dia menemukan Lester dalam keadaan tidak bernyawa. Mungkin saja Lester menyentuh kubah tersebut dan membuat alat pendengaran miliknya meledak. Mendengar hal tersebut, para penduduk semakin panik dan takut ada korban jiwa lagi karena kubah ini. Ditambah lagi listrik yang padam dan juga persediaan makanan yang sudah hampir habis. Tapi Jim mencoba untuk menenangkan para penduduk kalau kita semua akan baik-baik saja. Sementara itu, Hannah mengajak Joe untuk pergi dari sini sebelum situasi semakin kacau. Linda lalu meminta bantuan pada Barbie dan memberikan sebuah lencana padanya. Barbie dengan senang hati akan membantu Linda, tapi menolak memakai lencana tersebut. Linda lalu mengajak Barbie ke kota, sementara Julia akan pergi ke stasiun radio. Di tempat lain, Alice keluar dari mobil karena tubuhnya merasa kepanasan. Hal tersebut membuat Hannah dan juga Nori merasa khawatir. Bahkan Alice terlihat mulai berhalusinasi. Dan tiba-tiba saja, alhasil truk tersebut menabrak tangki air untuk persediaan kota ini. Joe dan Nori yang melihatnya langsung pergi untuk mengeluarkan sopir tersebut. Tidak lama Linda dan Barbie datang. Di sini Linda khawatir karena air ini adalah sumber utama dari kota. Setelah itu, Linda dan Barbie pergi ke danau untuk mematikan air yang mengalir ke tangki yang sudah rusak. Tapi setibanya di danau, mereka langsung kaget karena melihat banyak sekali ikan yang mati. Linda dan Barbie lalu pergi ke rumah Jim dengan membawa sampel air danau tersebut. Barbie lalu menuangkan air tersebut ke dalam gelas, lalu membakarnya dengan korek api, dan tiba-tiba saja air tersebut langsung terbakar. Ternyata air danau sudah tercampur oleh gas metana, yaitu zat kimia yang mudah terbakar. Karena kubah tersebut membuat pipa gas yang ada di dalam tanah terpotong. Jim lalu bilang tidak jauh dari rumahnya terdapat beberapa sumur. Sebagian sudah mengering tapi ada satu yang masih mengalir dengan deras. Tempatnya ada di tanah milik Oli. Karena si Oli orangnya keras kepala dan sangat menyebalkan, jadi Jim akan pergi untuk menemuinya sendiri. Singkat cerita, Jim bertemu dengan Oli. Di sini Jim bilang kalau air danau sudah tercemar. Oleh karena itu, Jim memohon pada Oli agar memberikan air yang ada di sumur miliknya untuk dibagikan pada penduduk. Tapi si Oli tidak mau memberikannya. Alasan Oli tidak ingin memberikan airnya karena dia masih dendam pada Jim setelah apa yang terjadi di masa lalu. Oli pun akan memberikan airnya asalkan Jim mau membayarnya. Jim lalu bilang kalau dia memiliki banyak bahan bakar propana. Oli bilang kalau Jim memberikan propana tersebut, maka air akan mengalir untuk para penduduk. Di sisi lain, situasi kota sudah mulai tidak kondusif karena para penduduk yang membeli air hanya diperbolehkan membeli air sebanyak 2 liter saja. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencuri air dan juga makanan. Di sisi lain, kondisi Alice mulai memburuk karena dia memiliki penyakit diabetes dan rumah sakit kehabisan insulin atau obat untuk Alice. Karena tidak tega melihat ibunya, Nori berniat akan mencuri obat dari pasien yang memiliki penyakit sama dengan ibunya. Sementara itu, Angie sudah sampai di kota dan berniat akan masuk ke toko Alfamidi. Tapi dia melihat Junior ada di dalam toko tersebut dan langsung pergi ke tempat Rose untuk bersembunyi. Di sini Angie bilang kalau Junior sudah mengurungnya di dalam bunker miliknya dan Jim berhasil menemukan Angie. Tapi Jim tidak melepaskan Angie dan malah mengurungnya kembali. Hingga akhirnya Jim melepaskan Angie setelah tahu kalau kubah ini akan dihancurkan. Sedangkan para penduduk yang sudah emosi karena tidak bisa masuk ke dalam toko, langsung menghancurkan jendela kaca toko dengan tong sampah. Setelah kaca itu pecah, para penduduk langsung masuk ke dalam dan mengambil semua air dan juga makanan. Hingga tiba-tiba Barbie dipukul oleh seorang pria. Karena tidak terima, Barbie mengejarnya dan langsung memukul pria tersebut. Hingga akhirnya Linda datang dan menyuruh Barbie untuk melepaskannya. Setelah itu, Barbie dan Linda melemparkan gas air mata kepada para penduduk yang terlihat sudah mulai tidak kondusif.
Tapi ternyata gas air mata tersebut tidak berfungsi sama sekali. Di tempat lain terlihat dua orang pria masuk ke kafe milik Rose. Mereka berdua berniat akan mencuri stok makanan yang dimiliki oleh Rose. Tapi tentu saja Rose tidak ingin memberikannya dan lebih memilih untuk melawan. Tapi jelas saja pria tersebut bukanlah tandingan Rose. Hingga akhirnya Rose pun dipukul menggunakan stik golf dan langsung tidak sadarkan diri. Angie yang melihatnya berusaha untuk menolong. Tapi tentu saja pria tersebut dengan mudah mengalahkan Angie. Di sisi lain, Nori dan Joe masuk ke dalam rumah seseorang yang memiliki penyakit sama dengan ibunya. Di sini Nori berhasil menemukan obat untuk ibunya di dalam kulkas. Tapi tiba-tiba datang seorang anak kecil pemilik rumah ini yang membuat Joe langsung memanggil Nori. Tapi anak ini bilang kalau dirinya tidak takut, karena dia juga sudah berani menyuntikkan obat miliknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Nori tahu kalau anak ini memiliki penyakit yang sama dengan ibunya. Nori langsung menyuruh Joe untuk menyimpan kembali obat tersebut ke dalam kulkas. Dan Nori hanya mengambil satu obat saja. Di dalam mobil, Julia dan Don sedang mencari sinyal atau sumber energi dari kubah ini. Tidak lama Julia melihat Joe dan juga Nori. Dan secara bersamaan sinyal tersebut langsung muncul. Julia mengira kalau sinyal tersebut ada di dalam rumah. Tapi Don bilang kalau sinyal tersebut berasal dari Joe dan juga Nori. Karena penasaran, Julia lalu menanyakan langsung pada mereka berdua. Di sini Don beranggapan kalau Nori dan juga Joe sudah merusak frekuensi sinyal di kota ini. Joe pun akhirnya menceritakan tentang semuanya yang telah terjadi pada dirinya dan juga Nori. Joe lalu memberikan rekaman video saat dirinya dan juga Nori mengalami kejang-kejang. Dan hal tersebut membuat Julia dan juga Don langsung kaget. Di tempat lain keadaan kota sudah mulai kacau. Para penduduk mulai menjarah persediaan makanan dari toko-toko. Setelah itu Barbie melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan kafe milik Rose. Tapi pria tersebut mulai panik dan memanggil temannya yang ada di dalam untuk kabur. Saat Barbie masuk ke dalam, dia melihat Rose yang sudah meninggal, dan Barbie langsung menghajar pria tersebut. Kemudian Barbie membawa Angie keluar dan bertemu dengan Linda. Barbie bilang kalau Rose sudah meninggal. Barbie berniat akan membawa Angie ke rumah sakit, tapi ternyata ban mobilnya pecah. Tapi tiba-tiba saja akhirnya hujan turun ke kota ini, dan hal tersebut membuat semua penduduk bahagia. Tidak lama Jim datang. Dan Barbie langsung memasukkan Angie ke dalam mobil. Di sini Barbie bilang kalau kafe milik Rose dirampok oleh dua orang pria. Dan hal tersebut membuat Rose terbunuh. Jim yang mendengarnya langsung marah dan menyuruh agar kedua pria tersebut segera ditangkap. Tapi ternyata hujan ini hanya turun di dalam kubah saja. Sementara di luar kubah tidak turun hujan. Don lalu bilang mungkin saja kalau kubah ini memiliki iklim sendiri. Ketika air danau menguap, kubah ini membuat uap tersebut terperangkap di dalam. Dan kubah ini menyaring air danau tersebut sehingga bisa diminum. Lalu Joe dan Nori secara bersamaan memegang kubah tersebut. Dan hal itu membuat sinyal di kota ini kembali normal. Joe dan Nori lalu pergi untuk mengantarkan obat ke rumah sakit. Di dalam mobil, Julia bilang mungkin saja Joe dan juga Nori terhubung dengan kubah ini. Dan bisa saja kubah ini memanfaatkan mereka berdua. Singkat waktu, malam harinya, Julia bertemu dengan Barbie. Karena hujan yang sangat deras, Julia pun tanpa rasa malu langsung memeluk Barbie. Hingga akhirnya mereka berdua pun saling beradu jigong. Di tempat lain ternyata Jim membawa Angie ke rumahnya. Jim bilang kalau dia ingin Angie membuat kesepakatan pada Junior. Tapi Angie jelas saja menolaknya. Jim lalu bilang kalau Junior menjadi berubah setelah ibunya meninggal. Tapi tidak lama, tiba-tiba saja Junior sudah pulang ke rumah.